Kita juga ya paling Salah satunya tugas ya. Iya, salah satunya tugas. Yang penting kerjain tugas. Halo Sobat Let's Move, kembali lagi di podcast Let's Movie. Nah, di kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari production Pang Production. Perkenalan dulu dong sebelumnya. Terima kasih. Ya, nama saya Paskalis Brilian Pramono. Ya, bisa kalian panggil Pascal ya. Saya dari produser Pang Production ya, di sini kalian bisa lihat posternya situ. Saya yang membuat film Jagat Arwah. Film Jagat Arwah ini masuk dalam kategori penjualan nomor 1 paling laku. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Di mana film paling sold out terus habis itu paling laku, banyak banget yang nyari gitu. Dong Bray, inspirasinya dari mana nih? Kan temanya tema horor dong. Ya, kan yang lain juga pada tahu kan gitu. Kalau inspirasi sih pas itu kan pas kita pemilihan kelompok untuk film, dari situ udah saya cari gitu film yang bagus apa. Terus kan ibu juga udah ngasih tahu beberapa film dari angkatan 23. Nah, saya tuh kayak ngerasa yang horor yang angkatan 23 tuh rada kurang karena jadinya nggak masuk ke Let's Movie. Terus saya mikir kalau misalkan emang horor bisa masuk dalam Let's Movie itu pasti keren banget. Akhirnya saya ajaklah teman-teman saya, kelompok-kelompok saya buat deal-dealan dulu nih mau masalah apa genrenya horor gak. Terus akhirnya mereka sih untungnya mau aja ya. Terus dikasih inspirasi dari teman saya, ambil dari film kisahnya Ivana. Nah, kita ambil dari situ, habis itu baru dah kita rancang tuh gimana pembawaan alurnya, siapa penokohannya. Ya paling begitu sih, Bu. Oke. Kalian membawakan tema ini tuh ada tujuan maksud nggak? Kayak ada sesuatu yang mau disampaikan gitu? Tujuan maksud sih mungkin belum nemu ya apa, karena kita buat film itu tuh ya karena itu selain buat menuhi nilai tugas, kita juga ya paling salah satunya tugas ya. Iya, salah satunya tugas. Yang penting kerjain tugas. Iya, gitu yang penting kan. tugas. Jadi tujuannya itu tugas. Keren, tapi tetap juga ada tujuan biar bisa masuk Let's Movie terus laku gitu. Keren, pas nggak disangka-sangka malah penjualannya malah laku tapi keras. Tapi kebayang nggak sih Bre kayak bisa masuk Let's Movie dan bisa kejual banyak kayak gitu? Sebelumnya? Awalnya sih pas saya dikasih tahu sama tim Let's Movie bahwa itu film masuk Let's Movie, apalah nggak percaya karena pas kan, masuk ya? Iya, karena kan insecure juga kan ngeliat dari kelompok-kelompok lain. Dari progres tuh kita lihat dulu tuh yang lain udah pada ngerjain nih. Nah, kitanya tuh yang males-malesan sendiri. Jadi yang lain udah sampai revisi tentang skrip. Nah, kita masih gitu-gitu aja tuh, belum mikirin konsep segala macem. Kira ya udah kita kirim segala macem. Nah, lanjut ke teknis. Kalau misalnya kita ulas nih Bray, kan teknis itu tuh kalau selama bimbingan sama saya tuh kalian tuh alat-alat juga seadanya kan? Seadanya banget. Seadanya. Jelasin coba ke penonton nih. Ya, bagi kalian kalau mau tahu alat-alat yang kelompok saya punya tuh cuma HP 1 sama kamera DSLR 1, itu pun juga nyewa sama Ispal kalau kalian tahu tuh. Itu saya nyewa ke Ispal, Bu. Untungnya Ispal baik, mau nyawain saya 20.000 tuh, Bu. Love banget buat Ispal. Love banget buat Ispal lah pokoknya. Itu 20.000 sampai festival Let's Movie selesai. Ngasih ke Ispal 20.000. Ya. Tapi kita nggak ngasih 20.000 ke Ispal. Dan nembaknya harganya 20.000 doang. Ya, kita tambahin pas sudah mau balik. Audionya Bray? Audionya nih kita pakai HP ya? HP. HP ini doang, kira udah. Iya. Pakai seadanya. Nah, dari situ juga sih Bu kita insecure ngeliat kelompok-kelompok lain.
pada pakai peralatannya lengkap, kitanya cuma segini aja, tapi tetap kita maksimalin untuk hasilnya. Ada sesuatu yang unik nggak menurut kamu dalam film Jagat Arwah ini dari segi alur dulu ya gitu? Kalau uniknya pas proses pembuatannya apa dari mana? Alur. Alurnya. Hmm. Alurnya sih kalau dilihat alur filmnya kan ini Iya. ya. Kalau dilihat sih mungkin beberapa orang ada yang anggap seru. Iya, ada yang mungkin- bilang gantung juga, Bray. Ya, mungkin beberapa orang ada yang ngiranya lempeng-lempeng aja, ada yang gantung. Paling saya juga lihatnya karena kan itu pemikiran dari kita seadanya doang ya Bu Iya. ya. Itu udah hasil yang paling keras karena juga ini kan kita bergantung sama waktu juga, Iya, waktunya makin nipis juga kan. Kira kita bikin seadanya, untungnya ya lihat dari reaksi semuanya beda-beda sih Bu. Saya juga nggak bisa matokin alurnya kayak bagaimana juga. Apalagi syutingnya malam ya. Kalau Iya, film syuting horor malam. kan filmnya syutingnya harus malam kebanyakan gitu kan. Nah, mau nggak mau kan harus manajemen waktunya juga harus bagus, perizinan tuh kayak gitu. Nggak bisa sembarangan. Terus sama itu ya Bray yang saya pernah bilang ke kamu kan. Jangan pikirin gimana-gimananya, pokoknya kerjain dulu, ntar hasilnya ya udah dilihat nanti aja gitu. Terus kalau misalnya proses pahit manisnya Bray selama syuting, Proses pahit manis sih kalau ya mau proses manis dulu apa syuting mau pahit dulu nih? banyak sih. Banyakan yang pahit sih bener. Sama kayak perfect dong. Terus Yang pahit-pahit sih banyak, apalagi kan kita syuting malam ya Bu. Buat perizinan gitu-gitu segala macam susah. Nah paling kita tuh pakai strateginya Bu, kita syuting emang dari sore. Nah pas mau ke malamnya tuh kita ngumpet dulu di kelas. Baru tuh kita ngumpet di kelas, kita mulai syuting dari situ. Nah kita tuh juga syuting malam-malam ngumpet-ngumpet Bu. iya. Ngumpet dari tembok kan biasanya lantai-lantai itu kan dari temboknya tuh. Nah kita nggak boleh sampai lewatin dari situnya tuh. Pernah pas itu lagi syuting pas bagian scene yang jendela. Nah gitu kan di situ kita butuh-butuh banget apa angel yang jauh ya. Jadi biar tahu hasilnya bagaimana. Nah dari situ tuh kita udah mulai diterakin dari satpam, woi turun lu pada. Iya, karena kan udah melewati batas izin kan. Iya udah batas izin. Habis itu juga syuting tuh kelar jam 8:30, jam 8 ya untungnya sih apa aman semua akhirnya untuk Iya. hasil-hasil footage saya segala macam. Karena resikonya banyak kalau misalnya ngambil film horor ini. Saya selalu bilang ke kelompok Pang Production ini, hati-hati izin, jangan lupa gitu. Kalau misalnya emang batas waktunya udah segini, kenapa tadi penjelasan Bray kayak gitu, karena itu ngejar deadline gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah syuting itu tetap diberesin balikan. Terus kalau misalnya manis-manis ya? Manis-manisnya apa ya? Ya manisnya filmnya laku. Oh ya, manisnya filmnya laku, terbayarkan hasil Ya, yang kita buat tuh karena terbayarkan dengan laku keras ya. Nah kalau kalian lihat juga tuh apalagi pahit-pahitnya kita sering tuh Bu lagi syuting itu digangguin apa yang penampakan gitu ada juga. Iya pastilah kayak gitu. Pas kita lagi bikin foto poster ini awalnya kan kita foto seru-seruan. Pas di foto sayanya nggak ada kamera padahal saya jelas ada di in frame pas itu. Terus apalagi ya pas kita lagi diskusi tentang filmnya mau gimana lagi, kalau kalian lihat ada tuh di IG-nya Pang Production ya, di situ ada tuh sedetil doang sih. Apa itu? Apa kayak orang nengok? Behind the scene-nya? Iya behind the scene kita lagi ngumpul gitu. Malam memang apa latarnya kan. Emang secil Bu, kalau kita lihat dia cuma nengok abis itu hilang kan, gitu doang. Situ sih makanya saya bilang yang manis-manisnya nggak ya? Manisnya yang laku keras. Kalau itu. suara-suara kerekam nggak Bray? Kalau di 2022 tuh yang film yang menjelang maghrib itu kerekam suara itu. Oh kalau untuk suara nggak ada sih Bu. Nggak ya? Nggak ada untungnya. Kalau Paling itu yang doang sih. menjelang maghrib dia dapetnya suara, kerekam masuk kayak ketawa gitu apa segala macem. Sebenarnya itu sih resikonya
resikonya itu saya selalu bilang hati-hati, baca doa apa segala macam, karena ya kita kan gak ada yang tahu kan. Sampai batuk saya tuh, karena kita nggak ada yang tahu ntar lagi lagi syuting kenapa, makanya izin itu paling penting gitu, terutama ke wali kelas, satpam, ya itulah paling minimal gitu, wali kelas, satpam gitu. Terus abis itu mau gimana cara kalian buat nanganin beberapa problem yang terjadi dalam kelompok kamu? Kalau problem yang saya lihat-lihat dari kelompok saya sih paling itu Bu, paling besarnya males. Apalagi kelompok saya cowok semua kan. Iya. Isinya anak-anak. Ya Ibu tahu lah anak-anaknya kayak gimana semua. Ya paling gitu sih Bu, saya harus keluar effort lagi buat ngajakin mereka syuting. Tapi merekanya enaknya kalau sekalinya males emang males banget. Tapi kalau sekalinya emang mau kerja, mereka langsung niat. Kadang saya nggak langsung dari ide sendiri tuh Bu, kalau misalkan angle-nya begini harus ngambilnya begini, kadang mereka juga bantuin. Nanti mereka kasih tahu, nah saya cobain dulu bagus gak emang, tapi hasilnya emang bagus-bagus sih Bu. Iya. Jadi makanya ada beberapa yang saya masukin di situ. Tapi aman kan, kayak ada sempat kayak berantem gitu nggak? Paling satu ada pas itu kejadian. Kalau berantem sih emang udah biasa ya. Ya adu pendapat lah. Ya adu pendapat. Cuma ada satu pas itu saya lagi ngedit. Jadi kan beberapa ada kita tambahin scene tambahan gitulah ya untuk biar memanjang durasi juga. Posisi itu saya lagi ngedit di warkop. Saya pakai kartu memorinya Ispal pas itu. Ya. Saya edit di situ. Saya masukin semua footage yang baru ke dalam laptop saya yang banyak footage-nya juga. Nah ternyata itu judulnya pada sama semua, saya nggak baca pas itu. Jadi ada kan filenya kalau namanya sama kan harus diganti ya namanya atau enggak ditimpa lagi. Nah saya asal oke aja di situ tuh. Akhirnya beberapa footage yang lama itu hilang semua. Saya panik pas itu, balik sampai rumah, saya buka aplikasi editingnya, itu merah semua, korup semua. Saya udah mulai panik di situ tuh. Saya lihat kok beneran gak ada, ini semua cuma ada footage yang baru doang. Akhirnya dari situ saya udah panik menggigil dah pokoknya. Take ulang. Saya udah mikir begitu Bu. Saya ngomong ke bocahnya buat take ulang aja takut Bu sebenarnya saya. Iya. Akhirnya udah saya lihat untungnya pas bimbingan sama ibu kan ada tuh yang film udah jadi tapi belum di ACC sama ibu. Ya. Saya ambil dari situ tuh Bu. Di-cut lagi. Ya, saya cut lagi, saya sambung ulang lagi. Untungnya masih bisa selamat. Itu sih yang paling momen paling banget. Ada momen khusus nggak yang terkenang gitu buat Pang Production selama proses pembuatan film? Pas momen paling terkesan tuh pas udah di bagian last day kita syuting. Itu udah tinggal bener-bener scene terakhir pokoknya. Dari situ tuh kita udah lepas banget dari situ, udah langsung teriak-teriak inilah, kita langsung rayain, kita foto-foto. Kita beli makanan segala macam. Makanya dari situ Bu, momen paling terkesan yang saya lihat. Jadi kayak kekeluargaannya juga dapet gitu ya? Iya, kekeluargaan juga dapat. Kesan dan pesan dong Bray selama bimbingan sama saya pengen tahu. Kesan sama pesannya sih udah pasti ibu ngarahin kita untuk arah yang benar ya, walaupun emang ada ide-ide dari kita yang ibu tolak. Dari situlah kita kayak mikir ide begini-begini kita ditolak, terus kita harus bagaimana? Tapi masuk akal kan, kenapa saya tolak? Ibu juga kan jaga nama baik sekolah, akhirnya kita mencoba mengerti lah. Nah dari situ kita putar otak lagi. Selama ini bimbingan dari ibu sih berguna sih Bu buat di film kita. Jadinya kita tahu di mana letak salah kita, terus bagusnya ngambilnya kayak bagaimana, terus dari alurnya juga ibu kasih tahu kan bagusnya begini. Paling itu sih Bu. Bimbingan dari ibu tuh jos lah pokoknya. Saya juga salut juga sih sama Pang Production, juga mau belajar gitu anak-anaknya yang walaupun ya jadi sekedar talent doang tapi dia bisa
menguasai feelingnya kan dalam memerankan. Sekedar kayak siapa sih itu yang jadi OB? Oh kayak si Siapa ini, namanya? Bote Neo ya. Soalnya Neo. Dia sekedar kayak bau ember doang, dia itu tuh emosional dapet gitu Kak. Dia jalan orang bikin ketawa gitu kan. Itu saya salut juga gitu. Terus kamu megang director juga, editor juga segala macam, tapi mau belajar gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Terus harapan buat acara Let's Movie dong buat kedepannya. Harapannya ya pokoknya buat lulu semua yang adik kelas yang nanti ikut Let's Movie, usahain film lu lebih bagus dari angkatan-angkatan gua, yang lebih menarik lagi, yang lebih mantep lagi deh. Pokoknya harapan kita pasti juga besar karena tanpa kalian sadari film kalian tuh akan ditonton sama kita juga gitu. Iya, itu kan berarti buat ke adik-adik ya. Salah satunya itu sih, karena nggak semudah itu harus menguasai alur cerita juga, Iya, jadi bener. director apa segala macem gitu. Kan kelompok ada banyak ya isinya, kan isi kepalanya juga beda-beda Iya. gitu. Mau nggak mau harus ada leadernya gitu, dan itu harus bertanggung jawab di situ untuk jadi penengah. Nggak cuman leader itu nggak cuman mimpin, tapi dia juga bisa nengah sama pintar-pintar cari solusi buat nenangin semuanya gitu. Jadi nggak yang asal kayak udah ini keputusan gua, tapi nggak ada diskusi di situ gitu. Makanya itu juga harus hati-hati, nanti malah jadinya pecah gitu. Iya benar. Apalagi ini Bray, double job desk yang memang sebenarnya Nah. bukan double job desk, ngerti kan? Iya, Kan ngerti, kayak Bray ngerti. kan double job desk nih, ini Iya. temanya masuk nih. Kan Bray di situ kalau misalnya kalian lihat di credit title, Bray sebagai ini. Karena itu memang sesuai kondisional di dalam punk production ini, emang yang lainnya tuh susah untuk dikasih job itu, makanya Iya, Bray ambil semua, tapi Bray mau belajar di situ. Jadi itu bisa jadi contoh buat kalian. Terus kalau misalnya beda kondisi, misalnya kayak editor udah ada yang bisa, terus yang jadi kameramen udah ada yang bisa, director udah ada yang bisa juga. Nah, dimana harusnya megang job itu masing-masing, tapi dia yang ngatur, misalnya Nah, kayak iya. harusnya tugasnya kameramen doang, tapi dia ngikut ngatur Iya. untuk segi director. Nah, itu malah jadinya pecah kayak gitu. Karena kebetulan Bray bisa ngehandle itu semua dan disupport sama teman-temannya, karena teman-temannya juga nggak bisa megang job desk itu, jadi balance semua gitu. Makanya poinnya itu adalah kalian juga harus bisa untuk balancing setiap karakter yang ada dalam kelompok kalian kayak gitu. Terus buat acaranya Bray, kalau tadi kan buat adik-adik kelas tuh. Ya kalau buat acara sih udah pasti harapannya lebih meriah kan Bu ya. Karena bisa kelihatan banget perubahan dari 1-0. Letris yang 1.0 terus yang 2.0 beda banget kerasa feel-nya. Kamu ngikut nonton kan yang pertama kali les move Saya pertama tuh kali? awal mau nonton yang ini Bu, Problematika sama Liberty pas itu sayangnya mereka juga pas itu lakar juga. Jadi saya nggak kedapetan juga nontonnya. Tapi udah sempet melongok kondisi di dalam ruangannya. Pas itu sempet ngeliat beda sih dari sama yang sekarang. Iya. Yang sekarang kan sampai bertingkat-tingkat, Ya, lebih keren lagi, lebih nampung banyak lagi kan. Kalau dulu kan cuma sebaris Iya, doang. nontonnya juga jadi kalang-kalangan sih gitu. Yang udah pasti untuk harapan acara kedepannya sih pasti lebih Ya. meriah lagi, lebih seru lagi. Satu tambah nih Bray. Bray kan panitianya panitia baru sih gitu. Nah, Magang. ya jadi ada cerita unik di mana Bray ini saya tarik jadi panitia karena ada satu momen pas filmnya udah mulai laku banyak, kita tuh keteteran nih tim panitia. Terus Bray tuh suka ikut main sama yang film kita tuh kayak Farel dan lain-lain. Terus ada Bray di situ. Bray kamu ngapain? Bantuin saya yuk gitu. Terus itu ngebantuin. Bray udah jadi panitia aja gitu. Udah jadi panitia tuh di situ sampai seterusnya. Saya juga say thank you banget buat Bray bisa ngebantuin sampai akhir, sampai nanti awards ya kan, awards. Terus habis itu mau diajak kerjasama juga, mau belajar, mau ini juga kayak evaluasi segala macam gitu ya. Terus kesan dan pesan selamat jadi panitia dong. Jadi kan takutnya kan kayak ada misalnya jadi panitia enak kali ya gitu kan, padahal mah aslinya mah capek gitu.
Kesan dan pesan, waduh, gak tahu sih Kesan kalau dan kesan pesan dan pesan selama- dalam panitia. Biasanya kan saya juga Tapi itu udah ngerasain Bray kalau udah Baru kayak iya gitu sih. karena itu langsung kamu tuh baru masuk udah ketemu kayak tang ngerti nggak kayak udah ketemu konflik-konflik Iya, iya. gitu. kesan dan pesannya sih buat di panitia sekarang sih seru ya, apa kita bisa tahu kapan waktu bercanda, kapan waktu serius, Iya. kita kerjasamanya juga bagus. Kalau ada masalah sedikit, handle-nya tuh nggak harus nunggu lama gitu, jadi bisa cepat terpecahkan masalahnya. Jadi yang tadinya ngantri rame karena masalah banyak nih, terus cepet ya selesainya. Terus pembagian job desk-nya juga cocok-cocok, jadinya juga apa bantu melancarkan isi acara sih Bu. Pesan terakhir buat calon-calon panitia selanjutnya. Pokoknya kalau buat calon-calon panitia selanjutnya, banyakin sabar, tahu kapan waktu serius, tahu kapan waktu bercanda. Ya pokoknya kalian tuh harus dengerin arahan dari Bu Reva biar acara kalian tuh nanti lancar-lancar. Ya, sama satu lagi harus receh. Bayangin Jadi, kalian yang hobi lawak-lawak, banyakin aja udah. Tapi tahu kapan bercanda, tahu kapan. Betul. Oke, cukup. Terima kasih Bray Terima kasih, atas Bu. sharing-sharingnya. Nah, sampai jumpa di next podcast berikutnya. Bye bye.